Sementara itu di tempat Daimon, Eida dan Code, Daimon sudah terbangun dan dalam posisi menunggang kuda di atas Code. Eida berbicara tentang dia dan kemitraan Code yang hanya berfungsi jika dia mendapatkan Kawaki dan dia membantunya mempertahankan kekuatannya. Hal ini memacu pada mengangkat pembatasnya. Kemudian adegan berubah lagi ke tanda Shikamaru. Dia berjalan sendirian ke ruang kantor Amado. Saat berbicara dengan Amado, dia bertanya-tanya apakah dia benar dengan asumsi bahwa reinkarnasi Momoshiki tidak akan terjadi lagi. Shikamaru meraih baju Amado penuh kemarahan dan frustasi. Amado terkejut dan mengatakan, "Ada apa ini?" Tiba-tiba Amado terkejut dengan itu. Lalu adegan berubah ke Mitsuki, Sarada, dan Boruto. Sarada dekat dengan Boruto, mencoba menyelidiki tandanya. 10 ekor disebutkan oleh Mitsuki mengacu pada Boruto yang sekarang menjadi 11. Otsutsuki yang matang dan bagaimana Boruto sekarang akan ditargetkan oleh Code membuatnya menjadi buah yang sempurna untuk ekor 10 atau Jubi. Jubi disebutkan oleh Mitsuki. Saat mereka berbicara tentang Boruto dan Code, Sasuke muncul dan mengatakan Sarada benar. Mereka terlihat senang melihat Sasuke lagi. Bahkan Sarada berteriak memanggil ayahnya. Sasuke memberitahu tim 7 tentang Code, musuh mereka yang tidak boleh diremehkan, dan siapa target nyata berikutnya. Hal ini mengacu pada Boruto. Adegan kemudian beralih kembali ke Shikamaru dan Amado. Shikamaru mempertanyakan Amado tentang mengapa dia mengkonfigurasi ulang Karma Kawaki dan melakukan prosedur tersebut tanpa persetujuan dari Naruto dan yang lainnya. Amado menjawab kembali dengan mengatakan bahwa setidaknya sekarang dia memiliki kekuatan untuk melindungi Naruto dan mengalahkan musuh-musuhnya. Adegan berubah menjadi awan ketegangan antara Amado dan Shikamaru yang berada dalam percakapan tatap muka yang panas. Saat Shikamaru dan Amado sedang melakukan percakapan, Code muncul dari tanda yang diletakkan di leher Shikamaru sepenuhnya. Hal ini mengejutkan Shikamaru dan Amado. Dengan gemetar, Amado memanggil nama Code dengan putus asa. Code mengatakan, "Sudah lama, Amado." Code berkata sambil menuntut Amado untuk mengangkat pembatasnya sehingga dia bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Amado tampak ketakutan dan bingung tentang Code yang ada di depannya. Amado mengatakan, "Dalam sekejap mata, para shinobi akan merasakan kehadiranmu, dan mereka akan berada di sini dalam sekejap," kata Amado mengacu pada tim sensor Konoha. Adegan berubah ke Ino dan divisi sensor yang segera merasakan bahwa cakra baru telah memasuki desa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Ino mengatakan cakra ini tidak mungkin. Ini adalah Code di dalam lab Amado. Dan Shikamaru melakukan kontak sensorik. Shikamaru menggunakan jutsu khasnya, Kagemane no Jutsu, atau jutsu pengikat bayangan. Hal ini dilakukan Shikamaru untuk menahan Code. Code yang terkejut sekarang. Peti mati tiba-tiba terbuka dan delta yang diciptakan kembali atau dikonfigurasi ulang keluar. Dia sekarang memiliki simbol di dahinya, mengingatkan pada simbol Konoha. Delta baru dan yang dikonfigurasi ulang ini memiliki pakaian yang sama dengan delta sebelumnya, tetapi tanpa jati diri. Code dalam keadaan terkejut mengatakan, "Delta?" Shikamaru kemudian menyebutkan bahwa delta baru dan yang dikonfigurasi ulang ini diciptakan sebagai kekuatan untuk melindungi desa Konoha. Shikamaru kemudian menginstruksikan Delta bahwa Code adalah musuh Konoha. Lalu Delta menendang Code yang menahannya dengan kaki terentang. Code dibuat kembali dengan kejutan dan kejutan. Code masih ditahan oleh Delta, tetapi berhasil menempatkan tanda cakar di dinding di sampingnya. Shikamaru mencoba untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Sebuah tangan terulur dari tanda cakar dan kemudian Eida masuk ke dalam pertempuran yang sudah intens ini. Chapter ini berakhir dengan Amado yang sangat ketakutan. Dengan gagap menyebutkan nama Eida. Amado terkejut dengan Eida yang tiba-tiba berada di ruangannya dan ternyata masih hidup. Amado merinding ketakutan. Shikamaru bingung dengan tingkah Amado. Shikamaru bertanya-tanya mengenai siapa sebenarnya Eida ini. Delta tidak tahu siapa Eida.
Tapi jika Aida berpihak pada Code, maka Delta akan membereskan mereka berdua. Delta pun menyerang Aida dengan tendangan. Namun secara mengejutkan, tendangan Delta tiba-tiba berhenti tepat di depan kepala Aida. Aida juga menghentikan cengkraman kaki kanan Delta yang mencengkram tubuh Code. Shikamaru terkejut dan menanyakan kepada Delta mengenai apa yang Delta lakukan. Delta sendiri juga ingin tahu ada apa sebenarnya. Shikamaru masih tidak paham dengan Aida. Shikamaru pun mengatakan situasi darurat kepada Ino melalui jutsu telepati dan butuh bantuan. Sementara itu di tempat Sasuke dan Boruto, Sasuke meminta maaf kepada Boruto karena menghentikan amukan Momoshiki adalah kewajiban Sasuke sebagai guru Boruto. Sasuke ada di sana saat Boruto membutuhkan Sasuke. Dan Kawaki juga harus mengambil peran yang berat. Desa Konoha tidak butuh membenci siapapun kecuali Sasuke. Boruto mengatakan bahwa Kawaki melakukannya karena Boruto dan Kawaki adalah saudara. Boruto lalu berniat mengembalikan ikat kepala Sasuke dan berterima kasih kepada Sasuke. Bagi Boruto, ikat kepala itu membantu membulatkan tekadnya. Sasuke pun memberikan ikat kepala itu jika itu berguna bagi Boruto. Boruto sangat berterima kasih dan akan menjaganya seumur hidupnya. Boruto lalu memakai ikat kepala Sasuke. Sasuke mengatakan bahwa mungkin akulah yang selanjutnya harus menunjukkan tekadnya. Di sisi lain, Sarada dan Mitsuki sedang memantau Boruto dan Sasuke. Sarada penasaran dengan apa yang dibicarakan Boruto dan Sasuke. Mitsuki mengatakan kalau situasi berjalan buruk, Boruto pasti mati. Master Sasuke pasti merasa bersalah sebagai gurunya. Aku sendiri juga. Bahkan sekarang pun saat aku memikirkan kalau Boruto bisa saja mati tanpa aku di sana untuk membantunya. Itu masih membuatku merinding. Dan anggap saja ada seseorang yang sungguh akan membunuh Boruto. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan pada orang itu. Maaf, aku baru sadar kalau itu kedengarannya tidak mengenakan. Sarada mengatakan, aku benar-benar syok soal semua hal yang terjadi padanya. Dan aku sangat bersyukur dia bisa selamat. Tapi di tengah hal itu, aku mulai merasa semakin marah. Kau tahu, maksudku itu bukan salahnya. Aku tahu itu. Dia tak bisa mencegah semua ini terjadi. Tapi tetap saja, apa kita sungguh tak berguna? Kau tahu, aku ingin membantu dirinya lebih dari ini. Sebenarnya aku marah pada diriku sendiri. Mitsuki menanyakan kepada Sarada bahwa jadi kau memang suka pada Boruto? Setelah mendengar pertanyaan Mitsuki, Sarada merasa malu dan tidak mengakuinya. Mitsuki lalu mengatakan kepada Sarada bahwa kita harus jadi lebih kuat demi menghadapi Otsutsuki. Sarada mengatakan itu sudah jelas, karena jika tidak, aku tak layak menjadi Hokage. Sementara itu di rumah sakit, Kawaki terbangun. Sumire berdiri di sampingnya dan Naruto duduk di depannya. Ini membuat Kawaki ingat saat dirinya dan Naruto pertama kali bertemu. Naruto menyuruh Sumire untuk pergi sebentar karena Naruto ingin bicara berdua saja dengan Kawaki. Kawaki menanyakan kepada Naruto, kau tak akan menghukumku karena membunuh Boruto? Sumire pun terkejut mendengar perkataan Kawaki. Naruto mengatakan kepada Kawaki, tenanglah, Boruto baik-baik saja. Kekuatan karmanya telah menyelamatkan nyawanya. Ceritanya panjang, tapi dia masih hidup. Kalau kau tak di sana, kita semua mungkin sudah mati. Aku tak mengatakan ini hanya karena Boruto baik-baik saja. Tapi aku bersyukur. Boruto juga merasakan hal sama. Dia bilang, kau mengambil peran yang menyakitkan. Kau sudah pernah mengatakan ini, Kawaki. Tapi tempatmu adalah di sini, di Konoha. Tidak dimanapun lagi. Semua orang di Konoha adalah keluarga bagiku, termasuk dirimu. Saat Naruto berbicara dengan Kawaki, Ino tiba-tiba memanggil Naruto lewat jutsu telepati klan Yamanaka. Ino memberitahu bahwa musuh menyerang di lab 3. Code dan satu orang lagi yang identitasnya tidak diketahui. Informasi ini juga didengar oleh Sasuke. Sasuke pun bergegas untuk menuju ke sana. Sasuke juga memberitahu Boruto dan mengajaknya.
Sementara Naruto berpamitan kepada Sumire dan Kawaki kalau dirinya ada urusan penting. Sumire pun menanyakan keadaan Boruto kepada Naruto. Naruto sendiri mengatakan bahwa Boruto sehat seperti biasa dan tak perlu cemas. Kawaki melihat karma di telapak tangan kirinya dan mata kirinya pun berubah. Sementara itu di lab 3, Shikamaru menggunakan jutsu bayangannya kepada Eida. Eida pun terkejut kalau Shikamaru bisa menyerangnya. Itu karena jutsu Shikamaru tidak melukai Eida secara langsung. Eida tidak bisa bergerak karena jutsu bayangan Shikamaru ini. Namun Shikamaru merasa pusing dan demam aneh. Shikamaru berpikir kalau dirinya dan Delta telah terperangkap dengan semacam jutsu. Shikamaru ingin berbicara dengan Amado tanpa diketahui musuh. Shikamaru pun menyuruh Ino untuk menghubungkan dirinya dan Amado menggunakan jutsu telepati klan Yamanaka. Shikamaru menanyakan kepada Amado mengenai siapa musuh yang dihadapinya, serangan apa yang dia lakukan, dan bagaimana cara membalasnya. Amado mengatakan bahwa namanya Eida. Intinya, kita semua di sini saat ini adalah tahanannya. Kedengarannya memang konyol, tapi itu kenyataannya. Dia memantrai kita di tingkat insting bawah sadar. Walau apapun gendermu, kau, Delta, aku tak akan bisa lepas dari kemauannya itu. Shikamaru menanyakan, bagaimana bisa? Amado menjawab, pusing, vertigo, demam, kesalahan pengambilan keputusan, kaku otot, dari ketegangan berlebihan. Masing-masing organ mengalami gejala yang berbeda. Tipe simple seperti Delta akan langsung terpesona. Shikamaru menanyakan bagaimana kita menghadapinya. Amado menjawab, tidak bisa. Setelah kau menjadi tahanannya, maka berakhir sudah. Eida sendiri tidak bisa mengendalikan kemampuannya ini, dan efeknya akan bertahan hingga dia mati. Shikamaru mengatakan, hingga dia mati, jadi caranya sangat simpel. Amado mengatakan, kalau begitu coba saja. Kau akan lihat sendiri betapa percumanya melawan dia. Jutsu bayangan Shikamaru tidak akan bertahan lama. Dan Shikamaru sendiri hampir tidak bisa menahannya. Tubuh Shikamaru tidak bisa bergerak dan kunai yang ada di tangannya pun lepas. Melalui telepati klan Yamanaka, Amado mengatakan kepada Shikamaru, sudah kubilang percuma saja. Walaupun kau berpikir ingin membunuhnya, instingmu akan menolak pikiranmu itu. Berhentilah melawannya, jika tidak, pikiranmu akan rusak. Jutsu bayangan Shikamaru yang mengikat God dan Eida pun lepas. Dalam hati, Shikamaru mengatakan, aku tak percaya. Bahkan Naruto dan Sasuke tak akan bisa apa-apa melawan kemampuan ini. Malahan, mereka akan lebih dalam bahaya karena God yang menginginkan mereka mati. Shikamaru pun bingung mengenai apa yang harus dirinya lakukan. Kemudian, God mencengkram tangan kanan Amado dan menusuk dada Amado di bagian kiri dengan tangan cakarnya. Amado berteriak kesakitan. Shikamaru pun mengingat perkataan Amado bahwa Amado bukanlah seorang profesional. Amado akan menyerah dengan mudah jika dipaksa melepaskan pembatas kekuatan milik God. Shikamaru lalu menanyakan kepada Eida, Eida, apa motifmu? Kenapa kau membantu God? Apa kau punya dendam dengan Konoha? Eida menjawab, tidak juga. Motif God itu khusus bagi dirinya saja. Aku sama sekali tak peduli dengannya. Shikamaru menanyakan, lalu kenapa? Kenapa bekerja sama dengannya? Eida mengatakan, ya aku tak punya alasan merahasiakannya. Jadi aku tak keberatan mengatakannya padamu, karena kau gampang diajak bicara. Jadi kau tahu, aku menyukai Kawaki. Shikamaru dan Amado terkejut mendengarnya. Eida merasa malu dan mengatakan, aku hanya meminta bantuan coach soal itu. Sebagai balasannya, aku membantunya mendapatkan kekuatannya kembali. Shikamaru akhirnya mengerti dan berterima kasih kepada Eida karena sudah memberitahunya. Shikamaru lalu mengatakan kepada Ino bahwa situasi berubah dan Shikamaru mengganti rencana. Shikamaru meminta Ino untuk mengubah kode kunci pintu kamar tempat Shikamaru dan lainnya berada sekarang. Hal ini bertujuan agar Naruto dan lainnya tidak masuk, karena musuh memiliki kemampuan yang menyulitkan. Shikamaru meminta Ino untuk menahan mereka yang akan membantu Shikamaru. Shikamaru mempunyai tawaran kepada Eida. Shikamaru mengatakan kepada Eida, maukah kau
Berpindah ke Konoha, pikirkanlah. Aku percaya kita bisa saling membantu. Dan setelah itu, kau bisa mengatakan kepada Kawaki perasaanmu atau apapun juga maumu. Eida pun terdiam. Perkataan Shikamaru ini membuat Kot dan Amado kebingungan. Eida menanyakan kepada Shikamaru mengenai tawaran Shikamaru yang menyuruh Eida pindah ke Konoha. Shikamaru mengatakan bahwa itu yang terbaik kalau Eida ingin lebih dekat dengan Kawaki. Eida kemudian mengaktifkan kekuatan matanya. Kot khawatir jika Eida meninggalkannya. Sementara Shikamaru terkejut dengan kekuatan mata Eida dan bertanya-tanya mengenai apa yang dilakukan Eida. Sementara itu, Naruto berusaha masuk ke ruangan Amado, Shikamaru, dan lainnya berada. Namun pintunya tidak bisa terbuka. Kemudian melalui jutsu telepati Ino, Shikamaru menjelaskan kepada Naruto tentang situasi yang terjadi. Juga alasan Naruto kenapa tidak boleh masuk ke ruangan itu adalah untuk melindungi Naruto dari jutsu musuh yaitu Eida. Shikamaru juga meminta kepada Naruto untuk tidak menghancurkan sistem kunci dan memaksa masuk ke ruangan Shikamaru berada. Tak lama kemudian Sasuke dan Boruto tiba dan menemui Naruto. Sementara itu, ternyata Eida mengetahui semuanya, termasuk Shikamaru yang menyuruh Ino mengunci pintunya supaya Naruto dan lainnya terlindungi dari jutsu Eida. Shikamaru terkejut dan akhirnya dia tahu mengenai kekuatan mata Eida. Amado kemudian menjelaskan kekuatan mata Eida kepada Shikamaru melalui jutsu telepati klan Yamanaka. Kekuatan mata Eida disebut Senrigan. Eida bisa melihat semua hal yang terjadi di dunia. Dia bisa melihat masa lalu, namun tidak bisa melihat masa depan. Artinya, Shikamaru tidak bisa menyembunyikan apapun dari Eida. Shikamaru lalu beranggapan kalau jutsu Eida tidak bisa menguping pembicaraan melalui telepati milik Ino. Pasti Eida tidak bisa melihat jauh ke dalam lubuk hati. Eida menjelaskan kepada Shikamaru bahwa dirinya tidak ada sebab yang kuat untuk memusuhi Konoha. Shikamaru awalnya tidak menganggap Eida sebagai musuh, tapi karena Eida membantu Kot, Eida dianggap sebagai musuh Konoha. Shikamaru lalu menawarkan Eida sekali lagi. Pihak mana yang lebih baik Eida pilih, Konoha atau Kot? Sementara itu di tempat Kawaki dan Sumire, Sumire membicarakan kepada Kawaki mengenai Boruto yang diserang Kawaki. Sumire yakin kalau Kawaki terpaksa untuk mengambil keputusan yang sulit. Kawaki lalu menjelaskan bahwa Amado memulihkan karma Kawaki tanpa izin Kawaki. Kawaki rasa Amado melakukan itu saat memperbaiki tangan kanan Kawaki. Karena itu prosesnya lama. Tapi kembalinya kekuatan karma adalah hal yang juga Kawaki inginkan. Jika tidak ada karma itu, mungkin Hokage ke-7 sudah mati. Ini adalah pertama kali Kawaki bersyukur memiliki kekuatan karma dari lubuk hati yang terdalam. Sumire lalu mengatakan kepada Kawaki bahwa Sumire merasa alasan kenapa Amado mengembalikan karma Kawaki adalah demi tujuan pribadinya Amado sendiri. Sementara itu, Kot memaksa Amado melepaskan pembatas kekuatan milik Kot. Kot pun menusuk dada Amado lebih dalam lagi. Amado merasa sangat kesakitan dan mengatakan kepada Shikamaru kalau dirinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Shikamaru menyuruh Amado untuk bertahan karena Kot tidak mungkin membunuh Amado jika pembatas kekuatannya belum dilepaskan. Sebaliknya, jika pembatas kekuatan Kot sudah dilepaskan, maka Amado sudah tidak dibutuhkan dan pasti Amado akan dibunuh. Amado merasa bahwa dirinya akan mati karena syok duluan. Shikamaru pun kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian secara tiba-tiba, Eida menyuruh Kot untuk mundur karena Kawaki akan segera datang. Shikamaru berpikir kalau Kawaki mungkin berencana masuk lewat ventilasi dengan mengecilkan tubuhnya menggunakan kekuatan Sukuna Hikona. Ternyata dugaan Shikamaru benar, dan Kawaki sedang dalam perjalanan. Shikamaru beranggapan bahwa alasan mereka ingin mundur karena Kawaki juga bisa menetralkan bekas cakar Kot. Jadi mereka takut jalur kabur mereka terputus. Amado lalu mengatakan kepada Shikamaru bahwa alasan mereka bukan hanya itu. Ada batasan orang yang tidak bisa tergoda oleh Eida. Salah satunya adalah keluarga sedarah dan Otsutsuki. Shikamaru pun agak kesal dengan Amado karena tidak mengatakan info sepenting itu dari tadi. Amado mengatakan kepada Shikamaru bahwa jika aku katakan, kau pasti akan langsung memanggil Kawaki ke sini, bukan? Untuk melawan mereka. Shikamaru mengatakan kepada Amado, memang apa salahnya? Bukankah itu tindakan terbaik di situasi saat ini? Amado mengatakan, yang benar saja.
Aku tak boleh membiarkan Kawaki sampai mati. Dia saat ini sudah hampir mati dan itu tanpa Eida. Maaf, tapi aku tak akan membiarkan kau membahayakannya lagi. Keberadaan Kawaki pasti sudah sangat menyulitkanmu. Aku tak salahkan dirimu. Dari awal dia memang bibit masalah untuk Konoha. Dan sekarang bahkan Hokage pun tak bisa lagi mengawasi kekuatannya. Jika aku ada di posisimu, aku pasti akan berpikir kalau yang termudah adalah jika Kot atau keduanya mati saat saling bertarung. Kot dan Eida berencana untuk kabur. Biarkan saja. Jangan halangi mereka hingga Kawaki tiba di sini. Kalian akan dapat kesempatan lain untuk mengalahkan mereka. Tak ada salahnya memberi waktu bagi Boruto dan Kawaki untuk jadi lebih kuat. Kemudian Amado dipindahkan ke tempat lain oleh Kot menggunakan jutsu istimewanya. Kot sebenarnya tidak ingin membawa Amado ke tempat persembunyiannya. Eida dan Kot bergegas untuk kabur sebelum Kawaki datang. Shikamaru sendiri sudah tidak bisa menahan jutsu pengikat bayangannya lebih lama lagi. Shikamaru lalu mengatakan kepada Eida dan Kot bahwa, ayolah, apa salahnya bertemu dengan Kawaki? Kenapa kalian malu-malu? Kemudian Eida menyuruh Delta untuk menyerang Shikamaru. Setelah menghindar dari serangan Delta, Shikamaru berusaha menyadarkan Delta. Eida pun berpamitan kepada Shikamaru dan berterima kasih atas tawaran menarik Shikamaru. Eida juga berterima kasih kepada Delta karena sudah membantunya. Sebelum pergi, Kot mengatakan kepada Shikamaru bahwa Kot sudah menambahkan Shikamaru ke dalam daftar balas dendam. Shikamaru pun menyuruh Kot untuk cepat pergi dan jangan pernah memperlihatkan wajahnya lagi. Tak lama kemudian, Kawaki pun tiba. Setelah Kawaki tiba, Shikamaru menyuruh Kawaki untuk menghancurkan bekas cakar Kot menggunakan Sukuna Hikona, agar Kot tidak bisa menyusup lagi. Kawaki menanyakan keberadaan Amado kepada Shikamaru, karena Kawaki harus menanyakan sesuatu pada Amado. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki bahwa Amado mungkin saja sudah mati. Sementara itu, di tempat persembunyian Kot, Amado disambut oleh Daimon. Kot lalu kembali memaksa Amado untuk melepaskan pembatas kekuatannya. Amado sendiri memiliki tawaran kepada Kot. Amado akan melepas pembatas kekuatan Kot tanpa perlawanan. Tapi sebagai gantinya, Kot harus mengampuni nyawa Amado. Kot lalu menyuruh Amado untuk lakukan saja dan cepat. Amado pun mengatakan, "There's no dress code," yang artinya adalah tidak ada kode baju. Setelah Amado mengatakan itu, seluruh tubuh Kot memunculkan asap. Kot berubah menjadi sangat kuat. Kot merasa kalau dirinya tidak akan kalah melawan siapapun. Kemudian, Kot mengangkat tangan cakarnya dan akan membebaskan penderitaan Amado. Kot mengayunkan cakarnya ke arah Amado. Kot berniat membunuh Amado dengan cakarnya. Amado terlihat gugup berkeringat. Bak yang melihatnya dalam hati mengatakan, bahkan sang ilmuwan jenius Sanzo Amado pun tak berdaya di tangan mereka. Kot pun mengucapkan selamat tinggal kepada Amado. Namun Amado kemudian mengajak Aida untuk membicarakan soal Kawaki. Kot pun menghentikan ayunan cakarnya dan melihat ke arah Aida. Aida menanyakan kepada Amado bahwa, kenapa soal Kawaki? Amado menjawab, Kawaki adalah rencana rahasiaku. Jika Konoha mencoba membuangku seperti sekarang atau jika mereka memutuskan untuk melenyapkanku. Aida menanyakan mengenai apa maksud dari Amado, karena dirinya tidak paham. Kot mengatakan kepada Aida, hiraukan dia. Dia hanya menggertak karena putus asa, hanya mengulur waktu saja. Aida mengatakan kepada Kot bahwa, Kot, aku sedang berbicara dengannya. Jangan menyela.